penderita kolesterol yang berlebihan dalam darah Hmm? itu tidak merasakan gejala apapun. Oh gitu. Makanya, ya penting pemeriksaan kesehatan secara berkala itu. Heeh. Walaupun sekali lagi nih diulang-ulang mulu nih katanya Dokter Santi jangan sampai bosen ya. Merasa sehat dan tampak sehat belum tentu benar-benar sehat. Katanya kolesterol tinggi bisa datang tanpa diundang, bisa muncul, bisa tinggi tanpa ada gejala. Emang benar ya dok ya? Kalau sekarang ini kolesterol bisa tinggi tanpa ada gejala. Karena kan yang saya tahu kolesterol itu nggak mandang usia kan ya. Anak-anak muda juga kan sekarang udah bisa kena tuh ya. Nah tapi apakah benar kalau kolesterol juga bisa tinggi tanpa gejala nih? Ya sebenarnya kalau ditanya penderita kolesterol itu hampir semuanya itu nggak ada rasa-rasa gejala apa-apa gitu nggak ada. Hmm, Cuma memang pada beberapa orang ada yang rasa oh pegel-pegel, oh tengkuknya rasanya kencang gitu. mm-mm. Tapi pada umumnya sebagian besar orang penderita kolesterol yang berlebihan dalam darah Hmm. itu tidak merasakan gejala apapun. Oh gitu. Makanya, ya penting pemeriksaan kesehatan secara berkala itu. Heeh. Walaupun sekali lagi nih diulang-ulang mulu nih katanya Dokter Santi jangan sampai bosen ya. Merasa sehat dan tampak sehat belum tentu benar-benar sehat. Ah, Gitu Mas tapi Fani. kan bukannya kalau kolesterol itu biasanya yang dirasakan pusing, sakit kepala gitu, atau berat badan It- tiba-tiba nambah gitu. itu tidak semua. Itu nggak semua ya? Kebanyakan Mm-mm. enggak, iya, kebanyakan enggak ada rasanya. Biasa aja. Oke, kebanyakan tuh nggak ada rasanya. Justru kalau 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 saya bertanya gejala apa yang umumnya terjadi, berarti ya umumnya tanpa gejala ya. Bisa tiba-tiba kolesterol Umumnya tinggi tanpa aja. gejala. Iya, Oke, iya. jadi cara Kecuali kalau mm, gini, kecuali kalau kolesterol tingginya itu udah terjadi dalam jangka waktu panjang mm, banget, maka kolesterol tinggi ini akan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. mm, Nah, sumbatan kalau sebelum mencapai sumbatan, biasanya dia berbentuk plak dulu. Pembuluh mm, darah kita tuh bentuknya kayak selang air. mm, Nah, oke. kalau selang air kan dalam dalam selangnya tuh kadang-kadang suka ada lumut ya kalau kita Mm, nyemprot-nyemprot itu kan. Nah, mm, lumutnya itulah plak yang pada umumnya si kolesterol itu numpuk di situ. Nah, kalau oke. udah ada plak, mungkin ada sedikit gejala-gejala kalau misalnya plaknya itu menebal, menebal, menebal. Tapi Mm, kalau dia tersumbat, bisa menjadi gejala yang benar-benar terasa oleh mm, pasiennya. Kalau oke. tergantung sumbatnya di mana. Iya. Nah, ini mau dilanjutin serem-seremnya, apa mau disimpan buat yang session Sebelum sebelum berikutnya. kita berjalan lebih jauh ya dok ya, kita mungkin Mm-mm. akan ini dulu ya, akan mendefinisikan dulu apa itu kolesterol. Karena sebagian besar orang menyangkanya kolesterol itu kan penyakit. Ah, sebenarnya kolesterol itu Mm. penyakit atau bukan gak sih dok? Sebenarnya kolesterol itu adalah lemak yang ada di dalam darah yang normal Oh, jadi dan dia semua harus ada. semua orang punya kolesterol berarti. Iya, iya. Oh, Dan oke. semua hewan juga punya kolesterol. Jadi nggak cuma apa kambing sama sapi ya. Enggak. Tapi Oke. semua tumbuhan tidak punya kolesterol. Jadi Oh. kolesterol itu adanya pada manusia dan pada hewan. Mm-mm. Nah, kolesterol itu normal, sesuatu yang normal ada dalam tubuh, Hmm. tapi dia tidak boleh terlalu sedikit, tidak Mm-mm. boleh terlalu banyak. Jadi harus Hmm. pas di tengah gitu, cukup saja kadarnya. Nah, kolesterol ada di dalam lemak, apa merupakan lemak yang ada di dalam darah, karena dia lemak, sedangkan darah itu adalah basicnya cairan, Hmm. air, maka si kolesterol yang merupakan lemak tidak bisa bercampur di dalam air. Kan sama aja kalau kita nyampurin minyak goreng ke air Mm-mm. misalnya kan, minyak gorengnya ngambang kan, Hmm. karena minyak dan air kan tidak bisa bersatu. Hmm. Nah, supaya bisa bersatu, maka si kolesterolnya ini diikat oleh protein yang Oke. namanya maka akan menjadi LDL, akan menjadi HDL gitu, kolesterol baik, kolesterol jahat.
Jadi sebenarnya kolesterol itu tidak perlu ditakuti, asal jumlahnya tidak berlebih-lebihan di dalam tubuh kita, dia malah bagus, memang normal ada di dalam tubuh kita.